Oke, oke. Sahabat teman-teman, kita jumpa lagi di acara saling tonjok nih ya. Kali ini kita mendapatkan lawan yang luar biasa, tangguh, Om Ikhwan Sopa. Beliau adalah master trainer Edan gitu. Dulu kita kenal. Saya pernah belajar sama beliau di kelasnya berapa hari itu, 2 hari apa bareng John Ru. Jadi kita Salah satu Edan alumni. ya. Edan saya kira itu apa? Energy, dignity, enthusiasm, dan nothing tulus. Ternyata sampai sekarang saya amatin puluhan tahun emang benar-benar edan. Dan sekarang ini di masa new normal beliau masuk ke hobinya gondrong ya. Nggak ada alasan. Kesempatan untuk tidak cukur. Ada cukur. Dan hobi terbarunya saya amati di Facebooknya adalah main sepeda gitu ya. Gimana Om? Opa, apa kabar? Baik, sehat selalu ya, keluarga sehat. Ya. Alhamdulillah. Apa kabar? Insya Allah corona takut ya. Takut lah, sampai kita nggak berani cukur, Om. Sampai nggak berani cukur. Sebenarnya ya, sih cara alasan. Jadi acara kita ini acara saling tonjok, Om, ya, tonjok ya dalam arti saling... Iya, aku tuh sebenarnya belum siap, Om, untuk menonjok. Jadi aku menerima tonjokan aja lah. Oke. Dengan senang hati. Dengan pasrah aja lah. Soalnya kalau orang-orang kan dibikin acara maunya nonjok terus gitu ya, nanya terus ya. Jadi saya hostnya ini siap ditonjok juga. Ya kemarin itu babak belur juga sama Mas Pras kena tonjokan, memarnya belum sembuh. Kan kalau Mas Pras itu kalau dia nanya, pertanyaannya itu kan menukik dan tajam. Ya, beliau seorang coach, jadi memang menanyanya dengan apa metode-metode ya, termasuk dengan di reverse gitu. Apa ruginya kalau jadi orang takwa? Kalau ada orang sakit ditanya apa ruginya kalau kamu sembuh? Itu menarik ya. Nah ini Om Sopa nih teman-teman, sahabat YouTube, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel beliau. Ya, baru mulai nih. Kita lagi panas-panasin Om Ikhwan Sopa itu untuk membuat YouTube channel gitu ya. Supaya gara-gara matahari nih. Supaya materi-materi di YouTube itu juga ada pembelajaran gitu ya. Jadi istilahnya nggak cuma sekedar kita ini terlalu kebanjiran hiburan lupa belajar, tapi juga belajarnya tetap empowering people yang fun ya. Cocok. Ya, saya mau tonjok dulu Om Sopa nih ya dengan satu pertanyaan yang kita butuhkan lah ya, yang kita butuhkan. Om Sopa ini dulu master trainer untuk percaya diri. Jadi kalau kita belajar sama beliau itu begitu masuk kelas, naik ke atas kursi gitu, istilahnya udahlah, jangankan ngomong sama presiden menteri gitu, sama Tuhan aja pede. Nah sekarang mau tanya nih, ada pergeseran nggak nih Om? Bagaimana menjadi pribadi yang pede, pedenya pas gitu ya, kemudian di era 4.0 ini, nah kan agak beda nih. PD di 4.0, jadi ada apa ya, digitalnya, virtualnya gitu. Om melihatnya seperti apa? Ya, aku sih bercermin lebih kepada termasuk pengalaman sendiri ya, artinya kita berdua ini kan, kalau anak-anak sekarang ini kan kebanyakan sebutannya milenial lah segala macam. Kalau kita berdua ini kan kolonial. Sisa-sisa kolonial. Jadi maksudnya VOC kita, ya? Betul. Jadi percaya diri antara zaman kita dan generasi kita dengan percaya diri anak-anak sekarang itu memang sedikit berbeda. Jadi kalau dulu itu terkait dengan kalau misalnya gini, kalau misalnya generasi kita lah katakan gitu ya, kalau saat itu merasa kurang percaya diri, biasanya hubungannya karena kekurangan sumber daya. Oke. Jadi misalnya nggak pedenya itu karena kekurangan sumber daya, kurang ilmu, kurang duit, kurang pergaulan, kurang akses gitu ya.
Iya, hal-hal semacam itu. Kuat Sehingga sumber daya ya. ketika mau percaya diri adalah mengubah cara pandang bagaimana supaya keterbatasan dan kekurangan sumber daya itu bukan lagi hambatan. Nah, itu mungkin sedikit berbeda dengan anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang, kalau dari segi kecukupan sumber daya itu kan sudah luar biasa. Luar biasa ya. Iya, namanya anak sekarang pasti pegang gadget, pasti bergaulnya lebih lebih open. Nggak bakal ngalamin antri di depan telepon umum ya. Betul, itu kan zaman warnet. Antri nomor Wartel. 10, begitu udah sampai masukin koin, bunyi halo gitu lagi Nah, mau malam mingguan dikat. Oke, bener ya. nah, sehingga kalau anak sekarang itu, kalau dia terkait kepada rasa nggak percaya diri, itu lebih pada tekanan-tekanan situasi. Hmm, Tekanan peer. ya. Misalnya, dia dibully temennya, gitu. Jadi kalau kalau dia dari sumber daya, wah pede banget. Tapi kan mungkin teman-temannya menjegal dia, mengganggu dia, membuli dia. Nah, itu yang menjadi sebab ketidakpedean pada era-era 4.0. Oh, oke. Edan Gitu. masih relevan nggak, Edan? Masih sangat, masih Masih. sangat. Karena bagaimanapun percaya diri itu sekalipun tadi dikaitkan dengan kecukupan dan persepsi tentang sumber daya, tapi sebenarnya percaya diri ini kan lebih kepada pengelolaan internal. Mhm. Karena internalnya manusia itu mau sampai kapanpun, mau era kapanpun, ya manusia tetap manusia selama dia nggak bermutasi secara genetis gitu. Selama dia manusia ya seperti itu, pasti nggak beda-beda jauh. Sehingga kalau bicara edan, energi, dignity, anticipate, nothing tulus, insya Allah hanya memang anak sekarang itu nothing tulusnya berbeda. Kalau dulu kan kita, angkatan kita nothing tulus beneran. Anak sekarang cenderung manja, dia nggak mau nothing tulus. Ya, makanya mudah resign, mudah pindah, karena dia nggak nothing tulus. Gitu. Kalau nothing tulus itu kan ya sudahlah, gitu. Nah, kalau Kemudian, kayak sekarang ini kan zaman ya seperti yang kita lakukan ya. Jadi ya, di era new normal, orang berbondong-bondong ke digital kan, ya, digital. Dulu mungkin kalau public speaking depan apa di atas panggung takut sama audiens gitu ya. ya, Ya sekarang audiensnya kan virtual gitu. ya, Nah, kira-kira bedanya apa ya? Yang pengamatan Om Popa selama ini 4 bulan inilah. 4 bulan ya. ini kan benar-benar kita banyak berzumpa ya. Belajar juga Ah, gampang. di dalam zoominar, zoominar. Sebagian Kalau narasumber. sebagai narasumber. Kalau menurutku, ini sebelumnya mohon maaf ya, aku duduknya kayak nongkrong sambil Nggak ngopi nih. apa-apa, Gak namanya apa TV ya. bebas. Jangan tahu-tahu nendang nih. Kita UFC nih. Jadi Boleh gini, meeting boleh. kalau kalau menurutku ya, kalau Hmm. menurutku kekhawatiran-kekhawatiran kita terkait dengan fenomena public speaking secara digital itu, kalau khasnya Indonesia kan bandwidth, Om. Lah kita ini aja baru mulai, ini kan baru mulai, kita bukan sekali mulai langsung nih, Om. Iya, Kan sebelumnya internet mati-mati. iya. Ini udah berapa ini? Bocor dah. Anak-anak saya lagi nonton pertandingan game online. Kemudian saya tanya, "Wah, kok nggak ada orang Indonesia ya? Orang Indonesia kan jago-jago main game." Jawabnya sederhana, nggak bakal menang ya. Internet di Indonesia masih segitu-gitu. Nah, itu. Jadi ya itu tadi. Jadi kayak misalnya kita mau bikin seminar yang zoominar yang Hmm, live gitu ya. hmm. Kan yang dikhawatirkan itu satu audio, kedua bandwidth, Eh, mana gitu kan. Sehingga itu apa namanya cukup berpengaruh. ya, Se- ya. Efeknya adalah konsekuensi supaya aman kan kualitasnya diturunin, Om, gitu. Grafiknya diturunin, nggak bisa macam-macam lah gitu. Ya sebenarnya kalau secara teknologi sebenarnya Zoom ini eh, jumlah audien berbeda juga nggak terlalu signifikan karena Ya, pembicara langsung ke Zoom, Zoom yang distribusikan ke betul. peserta sebenarnya. Hanya tetap ada di sana gitu. Tapi Cuman benar, momok antara kekhawatiran
kekhawatiran terhadap koneksi yang tiba-tiba memburuk gitu. Ya. Itu dan kita pernah ikut dan beberapa kali itu terjadi. Ya, apalagi kalau kita sebagai pembicara terus dibayar gitu kan, Om. Malu. Tapi ya kita akhirnya kan menuduhkan gitu, sorry ya, dan di sini ternyata Om gitu. Atau Jadi suaranya kok putus-putus? Di sini yang lain baik-baik aja. Kotamu yang habis. Ya begitu gitu. Oke, Om Popa kan beberapa waktu ini lagi bahas limiting belief ya, kayaknya bagus banget nih. Ya. Jadi memang kita banyak menyadari, banyak mendengar juga dari para guru-guru motivator bahwa salah satu musuh kesuksesan manusia itu limiting belief. Dan saya lihat Om Popa punya formulasi yang detail dan banyak. Bagus nih kalau di-share di saling tonjok ini. Kira-kira yang bikin itu apa sih ya gitu ya? Ya, yang apa sorry? Limiting belief. Oke. Kan banyak sekali ya itu yang sudah kita pelajari bahwa limiting belief itu menghambat kesuksesan seseorang. Tapi kan akarnya dari mana muncul limiting belief itu kita perlu tahu gitu. Nggak mesti pakai terapi kan. Pas regression maksudnya apa ya? Jadi ketika bisa jadi gini, untuk mencegah misalnya jangan sampai punya limiting belief yang walaupun semua orang pasti punya horizon keyakinan ya. Jangan sampai punya horizon keyakinan yang cuman rendah, cuman receh gitu. Gimana Om? Ya, sesuai yang gua bahas ya, sebenarnya yang sedang aku bahas itu baru part 2. Part 2 rencananya 7 karena gini. Limiting beliefs itu akarnya atau asal muasalnya itu setidaknya dari yang aku cariin itu adalah setidaknya dari 21 macam fenomena. Wow, walaupun sebenarnya nggak beda-beda jauh gitu loh. 21 Tapi ya? 21 yang bisa dikatakan sebagai sebab lah gitu ya. Misalnya kalau yang beberapa hari ini ku bahas misalnya trauma. Karena gini, orang yang trauma itu dia belum bisa bedain mana usaha, mana hasil. Karena orang trauma kan biasanya ngomongnya gagal dong, masa sukses trauma. Ya kan? Pasti gagal kan gitu. Nah, ketika dia gagal, rasanya dia berusaha dengan hasil yang gagal itu kan sama. Gak enak maksudnya. Iya. Usahanya susah, hasilnya kok tidak menyenangkan gitu. Sehingga dia belum bisa membedakan. Sehingga trauma itu punya peran dalam bangun beliefs yang menghambat. Kenapa? Karena dia blur, kabur, nggak jelas. Gitu. Atau itu intinya misalnya pernah gagal jadi trauma gitu ya? Iya, pernah gagal jadi trauma. Itu dianggap sebagai level keyakinan atau level kesuksesan dia. Jadi limiting belief-nya muncul. Oke. Apalagi Om? Beliefs itu kan sesuatu yang disuntikan berulang-ulang. Jadi pembenaran-pembenaran yang terus gitu, tuh kan. Nah, lama-lama dia menjadi belief. Gitu. Nah, untuk memahami kalau kita mau bicara apa istilahnya secara keseluruhan, apa sih sebenarnya sebab utamanya? Sebab utamanya adalah kita membiarkan diri kita untuk membenarkan hal-hal yang sebenarnya nggak benar. Gitu. Karena itu tadi, beliefs itu kan approval dari pikiran kita terhadap hal-hal yang benar. Atau hal-hal yang sebenarnya masih levelnya sangat rendah gitu ya. Betul. Jadi itu yang membuat akhirnya menjadi bentuk-bentuk limiting belief. Makanya kalau kita bicara obat atau resep yang sifatnya global, ya kita harus punya awareness sama belief kita. Misalnya gini, gagal sekali ada keyakinan tertentu, gagal 2 kali ada keyakinan, 3 kali, 4 kali, 5 kali ada yakin beneran dia. Ini pasti nggak bisa nih gitu. Nah, salah satu cara yang paling penting itu adalah tidak langsung mempercayai hal-hal semacam itu. Makanya konsepnya diantaranya obatnya adalah pantang menyerah. Tapi pantang menyerah itu sendiri bisa menjadi limiting beliefs. Jadi limiting beliefs itu cara mudahnya untuk mencegah itu terjadi adalah selalu menyadari gitu loh, menyadari nih gue lagi percaya apa nih? Apakah sesuatu yang gue lihat dan gue rasakan tuh
bisa langsung gue percaya gitu aja, atau gua cek dulu. Nah, kebiasaan seperti itu yang akan membuat kita tercegah lah, gitu ya, tercegah dari mengembangkan limiting beliefs. Karena limiting beliefs itu tanpa sadar gitu, tanpa sadar tertanam dan tanpa sadar dia menjadi penghambat. Dan berulang-ulang ya, repetisi. Berulang-ulang, iya. Itu Om ceritanya. Kalau dua lagi, kira-kira apa yang Dua lagi yang membuat limiting belief? Yang bisa bikin limiting belief itu adalah gini, orang pegang prinsip tapi babi buta. Pegang prinsip tapi babi buta ya? Iya, misalnya gini, gua misalnya gitu ya, pegang prinsip, pokoknya prinsip gua adalah pantang menyerah. Oke. Misalnya, dengan prinsip pantang menyerah itu, aku ngejar sesuatu, mengerjakan sesuatu. Sejalan dengan proses, kan tantangannya menurun, Om. Beratnya menurun. Sudah mau berhasil, pantang menyerah. Mendekati keberhasilan kan semakin enteng, Om. Ya. Betul ya? Ya. Semakin mau berhasil, semakin mudah. Kan begitu? Ya. Sehingga si prinsip pantang menyerah ini merasa, loh kok perlawanan menurun. Oke. Nah, kalau nggak aware, itu malah diri secara tanpa sadar memperberat situasinya. Yes. Jadi mau berhasil nih, tapi karena kita berjiwa pantang menyerah, semangat kita malah turun. Karena apa? Karena kok gue pantang menyerahnya segini, kok perlawanannya mengendor di sono. Oke. Masuk akal. Ya? Iya, nah ini yang kadang-kadang orang nggak sadar. Sehingga apa? Dia mau berhasil, ujungnya malah dia men-self-sabotage dirinya. Oke. Yes. Sesuatu yang sebenarnya, ini kan lu tinggal selesain. Tapi lu bikin ribet sendiri, gitu. Pantang menyerah prinsipnya. Itu yang suka orang nggak sadar. Menarik ya. Kayak Om Popan dulu pernah bilang bahwa kamu bisa gitu ya, nonjok tiang yang bengkak sendiri. Jadi nggak boleh keyakinan tidak kesepian ya. Satu lagi yang ku bahas tadi siang, Om, misalnya. Ya, apa tuh satu lagi untuk limiting belief, Om? Itu adalah prinsip. Jangan pegang kepala nih, udah tonjokan belum banyak. Prinsip menang kalah, Om. Apa? Prinsip menang kalah? Iya, jadi seolah-olah apa-apa itu harus hitam putih menang kalah. Gini, kalau gua mau sukses harus ada yang gagal tuh. Kalau gua mau menang harus ada yang kalah. Dan itu kan hati nurani nggak terima gitu loh. Kalau misalnya gua harus berhasil, tapi ada orang yang susah. Gua harus kaya, tapi ada orang yang miskin. Itu dia akan menolak gitu. Nah, secara fakta memang di lapangan ya memang. Benar ini. Berarti kalau orang mentalitasnya penjudi, bablas dong. Limiting beliefnya hancur-hancuran terbang gitu. Kan itu malah bisa jadi power, Om. Maksudnya dia bisa malah seperti itu, masa bodoh dia bilang gitu kan. Pantes saja ya di Indonesia banyak orang-orang hebat dalam penjudi jadi sukses pengusaha. Karena memang nekat gitu kan. Oke, Om. Om Popan kan pernah nulis itu untuk limiting belief ya, udah ini nih. Buku ini teman-teman para lama masih ada. Pemirsa YouTube ya, channel Hari Subagja dan Om Ikhwan Sopan. Ini buku bagus banget nih. Walaupun nih buku menurut saya pengarangnya cerdas banget. Perlu membaca sehalaman diulangi 3 kali baru paham gitu ya. Tapi ada satu yang menarik nih. Ini kan ngomong pikiran sama perasaan nih. Ya Om. Yeah. Nah sekarang ini kan masa pandemi, new normal gitu. Kira-kira bagaimana ya tipsnya supaya mengelola pikiran dan perasaan ini ya bisa lebih rileks lah gitu ya. Artinya lebih menerima. Atau kata gampangnya nggak gampang stres lah. Tuh. Jadi gini, kalau orang itu, katakanlah begini ya, kalau nggak supaya nggak stres tuh gini, atau saya balik ya, definisi stres itu kalau menurut buku manajemen pikiran dan perasaan itu begini, stres adalah pikiran dirasain atau perasaan dipikirin. Gua ulangin ya. Stres itu kalau pikiran dirasain atau perasaan dipikirin. Supaya nggak stres adalah
kalau pikiran datang ke diri kita, ya pikirin lawannya. Lawannya adalah pikiran. Kalau rasa, ya rasa. Misalnya, jika ada sebuah pekerjaan yang ditugaskan kepada kita atau datang kepada kita, dan kita bisa lihat ini pekerjaannya teknikal. Misalnya, melakukan sesuatu, mengantar sesuatu, hari ini mengerjakan apa gitu. Itu adalah fenomena-fenomena berpikir. Ciri-ciri fenomena berpikir adalah sistematis, punya program, ada hitungan, mungkin ada formulir, mungkin ada tenggat waktu dan sebagainya. Itu semua berarti yang datang kepada kita, fenomena pikiran yang kita harus meresponnya dengan mikir. Tapi, kalau kita respon dengan rasa, buset dah, banyak amat. Nah, misalnya gitu. Respon dengan rasa, kan detik itu langsung stres, Om. Jadi ya kan? Misalnya guru matematika ngasih soal, kok gue sih gitu, itu berarti harusnya dipikirin, dirasain ya? Iya, soal gitu, loh, kenapa gua, kenapa bukan dia? Nah, langsung stres. Kenapa? Karena responnya adalah dengan rasa, padahal yang datang pikiran. Itu termasuk yang saya rasakan dulu. Waktu SMP itu guru matematika Pak Kardi itu selalu deh di kuping gitu kan, kasih soal. Nah itu selalu mikir, kok aku sih, kok itu diloncatin gitu, udah stres dulu tuh. Malah nggak bisa mikir gitu kan. Sebaliknya boleh dirasain, perasaan nggak usah dipikirin ya. Iya, sebaliknya sama, perasaan itu adalah disalurkan. Disalurkan itu ya caranya gitu, olahraga, nyanyi, goes, dan sebagainya. Ini kan acara kita saling tonjok ya. Jadi kalau tonjokannya itu monoton kan gampang nangisnya ya. Jadi pertanyaannya boleh loncat-loncat, ini kan tonjokan nih. Yang membedakan level nabi sama orang biasa ya. Kalau sampai di rumah ketemu nggak ada makanan, itu kira-kira apa, Om? Gue nanti ceramah agama dong. Ada cerita begini, Rasulullah itu pernah pulang. Ini sebenarnya soal TQ, Om, TQ. Time quotient, kecerdasan waktu. Bagaimana seseorang bisa mengisi sebuah titik waktu atau sebuah momen waktu sebaik mungkin dengan hal yang paling baik. Contohnya gini, Nabi Muhammad itu pernah pulang ke rumah habis jalan. Sampai rumah dia lapar, dia nanya sama Aisyah, ada makanan enggak? Kan nanya makan tuh. Nah, Aisyah jawab, tidak ada ya Rasulullah. Yang menarik adalah detik itu Rasul menggeser permintaannya, tapi dengan kecerdasan waktu yang sangat tinggi. Artinya apa? Alternatif penggantinya itu bukan turut, tapi naik. Maka Rasul bilang begini, ya udah, aku kalau gitu puasa aja. Dari makan ke puasa itu naik, Om. Yes. Apa kalau kita pulang ke rumah, nanya bini nggak ada makanan nggak ada. Kalau air turun. Kalau kerupuk nggak. Kan dari nasi ke kerupuk. Ya enggak? Kualitas menu, jadi kecerdasan waktu kita itu memang rendah kalau dibanding Nabi. Nabi itu kalau kayak gitu luar biasa, Om. Ya. Tadi kan Om Popa di awal bilang soal resource, mengenai PD kan juga sumber gitu ya. Ini kan juga nih, berarti ketika bahkan sumbernya berkurang pun bisa naik ya. Ya. Itu malah kadang-kadang sumbernya diadakan malah naik dia. Nggak ada makan, ya udah aku puasa. Iya. Sama nih sekarang pandemi, pasti ya banyak perusahaan, banyak pribadi ya secara finansial agak kesulitan. Itu kan kondisi sama, ada makan nggak di rumah? Nah, gimana nih teknik Rasulullah untuk naikin gitu ya? Bahwa kejadian ini, yes, alhamdulillah justru ini keren banget nih. Yang jelaskan itu namanya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu bisa diketahui, bisa dimengerti, tapi untuk dijalani itu tergantung orang, Om. Mungkin itu yang dibilang sama para ustadz namanya makom. Kalau lo belum makom, lo ngerti juga tetap aja rasanya nggak enak. Tetap aja lo nggak bisa kayak Nabi gitu untuk mengatakan, oh ya sudah kalau gitu pandemi ini begini, itu justru sesuatu yang baik. Itu tergantung orangnya. Kita paham bahwa kita bisa mengatakan seperti itu, tapi fakta rasanya kan masing-masing beda-beda. Itu ibarat wanita cantik seksi, buat mata jelalatan itu keindahan, buat ulama nyiksa. Iya, itu cobaan berat gitu kan. Gimana kan, serba salah.
Jadi itu memang sangat tergantung level orang gitu. Kalau orang memang sudah pada level itu ya bisa, kalau tidak ya tidak aja gitu. Makanya kalau terkait dengan urusan pandemi dan sebagainya ini kan ya yang gampang aja lah kalau gitu mah. Maksudnya stres manajemen pikiran perasaan aja itu yang gampang. Saya juga kalau misalnya lagi stres ya stres aja Om. Stres nikmatin juga ya. Kadang nikmatin, kadang enggak gitu. Stres aja. Cuma Ya, lagi dirasain, begitu rasa ya ketawa dipikirin. aja lagi. Terus gimana Om hari ini? Ini aku nanya boleh ya? Boleh. Namanya kita ngobrol, tonjok-tonjokan. Nah. Aku sih kalau kalau kemarin itu Om Pras itu pertanyaannya kan berbobot Om. Nah, kalau aku pertanyaannya nggak berbobot. Oh, itu yang justru menarik. Baik teman-teman YouTube ya, ringan-ringan aja teman-teman ya. Nih, aneh tanya Om. Maskernya Mas Hari Subagja merek apa? Masker. GT-Man. Yakin? Bener Yakin GT-Man. ada? Wah, masa? Ada. Jadi sampai teman-teman tuh bilang, itu pasti bekas celana dalam. Ya, tapi itu brandnya GT-Man. Ya, maskernya Ya GT-Man. memang katanya dia mengeluarkan produk gitu katanya untuk pivot. Jadi dari bawah ke atas. Sama di Sementara produsen BH juga naik gitu loh. tapi memang betul. Sekarang Karena itu pivot pada itu suka banget tuh. Masker BH itu berbahan BH. Kalau gua nggak berani makainya. sebenarnya lebih efektif kan, tinggal potong bisa buat berdua ya. Sebelah-sebelah itu mah. Tapi betul itu brand GT-Man itu ada dan bahkan sekarang untuk apa branded tas yang harga 200 jutaan pun mengeluarkan masker ya. Walaupun Iya. maskernya ada harga 1.800.000, ada 2.600.000 Kan untuk ada yang yang 22 juta katanya Om. ada. Ya, Yang itu. ke Oh. mantan perusahaan yang lalu Marta Tilaar pun mengeluarkan hand sanitizer, yaitu Jack Ma aja mengatakan gini kan, sampai tahun 2020 akhir kita ini lagi bertahan, belum Ya. ngomong profit. Jadi banyak bisnis strateginya memang ya bertahan untuk menjaga kelangsungan hidup saja. Kalau sampai nggak mem-PHK karyawannya sudah bagus banget. Udah bagus banget. Bagus banget. Oke, Pertanyaan mau tanya lagi. Ya, masih mau tanya nggak? masih lah. Oke, silakan. Saya banyak pertanyaan kalau buat Om Popang. Ini pertanyaan nggak disiapin Om, ini instan. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya Memang ada. di saling tonjok ini nggak ada yang siap-siapin. Kalau nanti kena undang-undang ITE, edit gitu aja. Pertanyaan berikutnya gini Om. Kalau Om keluar rumah, atau yang gampang lah. Kalau Om pergi ke masjid, Om pilih masjidnya yang mana Om? Yang safnya dijarangin atau yang safnya nggak dijarangin? Kebetulan di kompleks saya safnya dijarangin. Oh gitu. Kalau misalnya Om mau sholat nih zuhur misalnya di luar, kemudian ada satu masjid kayaknya di sholat di situ deh. Terus ternyata di sana itu nggak dijarangin Om. Gimana Om? Tetap sholat apa pindah masjid? Wow. Jawab yang jujur loh. Ini ketonjok Wak, karena kondisi di kompleks saya kan di Jakaperme Bekasi ya, masjidnya Al Azhar. Al Azhar termasuk paling tertib gitu ya untuk protokol COVID kan, termogan, hand sanitizer, sediakan tempat cuci tangan dengan sabun walaupun sudah wudhu. Dan itu Om jalanin selama masa COVID ini. Iya betul. Kan? Nah, sekarang Om keluar nih, harus sholat, ada masjid, kemungkinan udah wudhu, ternyata nggak ngerenggangin, gimana Om? Batal apa? Sholat itu yakin ya? sebenarnya teman-teman, saya kan kalau kita ngomong statistik ya, probability-nya itu kan cuma berapa persen, sangat kecil. Kalau sudah nasib ya sudah, makanya agak ajaib ya. Kenapa Omas duluan dibanding Om Popa? Kenapa Olga duluan gitu kan? Iya kan? Ini juga jadi menarik loh. Ngapain kita jaga kesehatan kalau kematian kita sudah dicatat di
sana di Ars. Iya betul memang. Karena gini memang ada beberapa hal yang sebenarnya kalau dari yang gua pahamin sebenarnya tidak merupakan kemutlakan, tapi peradaban dunia sekarang ini memutlakannya. Misalnya gini, kalau kalau dalam agama kita aturan yang benarnya itu adalah bahwasanya kalau sakit itu sebenarnya berobat itu sunnah, sabar itu lebih baik. Ya, ya. Tapi kan kita enggak nih, hidup zaman sekarang itu kan asuransi, sakit harus berobat, sehingga seolah-olah sakit adalah sebab kematian atau mati itu karena sakit. Padahal kalau menurut ulama kan nggak gitu, Om. Yang sembuh juga banyak. Bahkan yang sekarang ini kalau udah berani masuk rumah sakit, harus siap-siap nggak bisa keluar kan? Iya, nah cuman kan ya itu tadi kita ini kan memang hidup dalam era itu, jadi memang senyentrik-nyentriknya ya tetap aja lah. Kalau kayak gua lah misalnya gitu ya, ya tetap aja gua selengean keluar gua pakai masker. Ya harus. Jaga jarak. Bukan untuk ego kita, Iya lah. buat orang merasa aman. Iya, jadi bukan sekedar kita nyentrik. Alah, ya enggak gitu juga kan kasihan orang. Iya. Ya, makanya yang paling menarik di new normal ini adalah ketika saya belanja ke Superindo walaupun habis main basket sama dia keringet asem, pede aja. Pagi-pagi belum gosok gigi suruh beli apa? Ayo, pakai masker. Sebenarnya nyaman hidup di zaman sekarang itu. Iya, karena bebas. Bebas. Kayak mana-mana. Bahkan kalau Om Popa misalnya buang gas gitu, sembarangan nggak ada yang marah. Kalau dia marah berarti maskernya belum memenuhi standar WHO. Bapak masih tembus gitu ya. Om, ya. Seandainya nih, Om ketemu Nikita Mirzani gitu. Buset dah. Kira-kira Om nasihatin apa? Mungkin nggak sempat nasihatin, Om. Karena model gua adalah orang visual. Orang visual itu yang ketika dihadapkan pada penampakan-penampakan tertentu, itu langsung hang, Om. Jadi pertanyaan itu dalam kasus gua menjadi tidak relevan gitu. Karena gua pasti nggak bisa kasih nasihat. Kecuali gua nggak lihat gitu. Gua nggak lihat. Masih di level menikmati ya? Ya menikmati sih enggak sih, Om. Rugi aja kalau enggak. Maksud gua gini. Yang kan di stun ya? Ya, nah, alhamdulillah. Kena Nakwa Kamal ya, apa? Kira-kira Nabila Kamal sama Nay cakepan mana menurut Mas? Jahat, pertanyaannya jahat. Ya kalau orang baik kan jawabnya dua-duanya cakep kan. Nay sama Lula maaf ya. Kalau kalian nonton ini. Ya, karena Nay itu tempat budut. Barusan kemarin gua WA-WA-an sama dia. Buat Nay sama Lula. Ini ada pertanyaan jahat dari Om Hari. Gua jawabnya nggak mau, gua jawab mana yang lebih cantik. Karena kalian berdua itu cantik kok. Iya, sampai hari ini. Itu emang uppercut gitu. Pertanyaan jebakan. Nanti gua diblokir sama si Nay. Enggak, Nay ya. Punya pengalaman putus kan? Putus apa nih? Putus cintaan. Kalau sakit bener lah ya. Ini loh Om, kalau saya ngomong ini ya, gua ngomong sebelum nikah ya. Kalau nikah, kita bicara putus cinta itu, kalau khusus gua itu, gua nggak pernah Om putus cinta, karena nggak pernah terjadi. Maksudnya gua ditolak mulu nggak pernah jadi. Ya gimana mau putus? Padahal saya mau nanya nih, sakitan mana ditolak sama diputus? Nah, kalau buat gue menjadi ngomong manajemen perasaan ya. Itu juga menjadi tidak relevan juga Om, karena gue belum pernah mengalami itu. Oke, langsung menuju yang lebih berat lagi. Kira-kira manajemen pikiran perasaan orang sampai memutuskan bunuh diri itu apa ya?
orang bunuh diri itu kan pasti karena putus asa, Om. Ya. Putus asa itu adalah situasi atau keadaan di mana rasanya itu membajak pikiran dia sampai pikirannya mati. Yang ada hanya putus asa. Jadi kalau orang beriman mengimani hari akhir, hari kiamat, harusnya nggak bisa putus asa. Nggak bisa putus asa ya. Ya, dan gue berapa kali atau sering Om ketemu orang begitu, Om, ya udah terus gitu berdarah terus nyesel. Karena itu buset, masuk neraka gue. Tapi ya, udah berdarah. Beberapa kali gue nemu gitu, Om. Ada yang coba berapa kali terus ya itu coba berapa kali nyesel atau bahkan udah mau melakukan kok nggak jadi-jadi gitu. Kenapa? Karena ada di sininya ada apa namanya, nanti gua masuk neraka gitu. Iya. Artinya masih ada bersitan gitu. Ini yang serius. Ya jadi sebenarnya memang jadi sangat nikmat ya sebagai orang beriman ya. Ya, insya Allah. Jadi masalah dunia seberat apapun ya jadi enteng. Harusnya. Menarik. Saya pernah ketemu orang nggak percaya Tuhan, bule ya. Terus? Zaman kuliah, ini nggak percaya Tuhan. Pokoknya dia setiap istirahat mempengaruhi saya untuk tidak percaya Tuhan. Langsung saya katain, setan loh gitu. Dia marah. Loh kenapa kamu marah? Kamu ngatain aku setan. Lah nggak percaya Tuhan kok percaya setan. Oke Om, wah ini seru banget nih. Terakhir saya punya jab-jab ringan Om. Jab-jab ringan. Saya mau tonjok Om Sopa 10 kali. 10 kali ringan saja. Ya. Ini ngomong soal nilai pribadi ya, personal value. Jadi saya pengen Om Sopa jawab dengan cepat 1 kalimat, 2 kalimat untuk definisi kata yang saya kocok nih. Oke. Ya. Apa yang kepikiran gitu ya? Apa yang kepikiran, nggak boleh mikir. Oke. Nggak boleh mikir ya. Siap ya? Kalau IT edit ya. Kalau melakukan IT. Yes, aman. Dikasih beep gitu ya. Enggak, ini kan personal value saja. Misalnya contoh keaslian tuh apa, bisikan kolbu, intuisi apa gitu ya. Kan ada 50 naman gitu. Tapi ini kita coba 10 yang cepat biar seru ya. Jadi benar-benar latihan jab nih. Gitu. Ayo itu kalau mikir Om ya. Siap? Ya. Bentar. Saya ngacak aja. Keterbukaan adalah kemauan orang untuk menerima apapun yang datang pada dia. Oke. Passion rumah sakit apa? Passion. Sabar itu ada pada hantaman pertama. Oke. Kesiapan adalah cara orang untuk menghadapi sesuatu dan dia nanti ujungnya nggak stres. Mantap. Result oriented adalah orang ngelihat apa-apa itu yang penting hasilnya. Mantap. Ketentraman adalah ketika orang mau menerima apa yang ada, apa yang datang, apa yang akan datang, dan apa yang udah lewat. Sedap ini ya. Terus ketelitian adalah kemampuan untuk menemukan hal-hal yang tidak cocok dengan standar. Wah, terakhir, effectiveness adalah tepat guna, tepat sasaran. Oke, sahabat YouTube, terima kasih nih obrolan dengan Om Popa saling tonjok, walaupun saya banyak yang nonjok, Om Popa ternyata mungkin lagi males nonjok gitu. Dan jab-jab saya dihindari dengan baik. Jadi teman-teman, kita belajar banyak dengan Om Popa ya, melalui channel harisebahagia.com dan channel Om Popa. Jadi buat teman-teman, Om Popa banyak sekali akan upload dan sedang project-project membuat video. Maka jangan sampai ketinggalan subscribe YouTube channelnya Ikhwan Sopa ya. Oke, teman-teman, sukses besar untuk Anda, Mas Sopa. Terima kasih banyak atas inspirasi ilmu-ilmunya. Semoga semua sehat, selamat. Thank you, bye-bye. Selamat keluarga ya Om. Oke, terima kasih.
bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see.